Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kemarin kita sudah membahas hadis yang pertama dari Taisirul Alam, syarah dari Umdatul Ahkam. Itu hadis tentang niat. Niat itu mencakup berapa, Siddiq? Dua. Apa saja? Murni kepada Allah. Niat yang di sana menunjukkan al-ikhlas, ikhlasulillah. Kemudian Membedakan yang wajib dengan sunnah. al-farqu bainal wajib wal mandub. Kemudian niat itu juga membedakan antara mana ibadah yang di sana wajib dan mana ibadah yang mandub, mana ibadah yang sunnah. Atau dia membedakan antara dua ibadah. Terkadang mandub dengan mandub, karena tidak ada di sana hal yang mencegah untuk terkumpulnya hal yang sunnah pada satu keadaan, ya. Seperti seseorang masuk ke dalam masjid, maka dia di sana memiliki berapa sholat. Bisa dia sholat wudu sebagaimana dalam hadisnya Utsman, atau dia sholat tahiyatul masjid. Dia bisa membedakan di sana dalam niat yang dia inginkan. Una soal, di sini ada pertanyaan. Kalau digabung kayak itu, Apa? misalnya sudah wudu, sholat wudu, sudah itu niat pula sholat istikharah, misalnya. Istikharah. Ya, istikharah. Terus kita sholat tahiyatul masjid dengan satu sholat, bisa? Kalau pertanyaannya apakah sholat tahiyatul masjid dengan sholat wudu itu bisa digabung atau tidak, permasalahan dari sholat tahiyatul masjid itu tidak ada penamaan dari tahiyatul masjid, ya. Yang di sana dalam hadis Abu Hurairah hanya disebutkan apa? Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Kalau dia salah seorang di antara kalian itu masuk ke dalam masjid, maka jangan dia itu duduk sampai dia melaksanakan 2 rakaat dari sholat, sampai dia melaksanakan 2 rakaat dari sholat. Nah, penyebutan ini 2 rakaat ini tidak ada di sana penyebutan tentang apa istilahnya ini tahiyatul masjid. Mana tatkala dia masuk ke dalam masjid, maka dia disunahkan di sana melaksanakan sholat. Nah, kalau seandainya dia dari sholat yang lain, misalnya dia masuk kemudian dia melaksanakan dari sholat wudunya, atau dia masuk dia melaksanakan sholat qabliyah, misalnya qabliyah zuhur atau qabliyah asar, apakah di sana menggugurkan daripada sholat tahiyatul masjid ini? Wallahu a'lam. Na'am. Karena perintah di sana hanya apa? Hanya tentang pelaksanaan sholat saja. Hanya perintah melaksanakan sholat saja. Nah, ini yang ada di dalam perintah tersebut. Tapi kalau seandainya itu seorang hamba itu dia ingin memperbanyak sujudnya, dikarenakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan demikian, ya. Fa'aksiru bis sujud, perbanyak sujud kalian. Ini sujud ini perkara yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memperbanyak sujudnya, dan sujud di sana ada sebab, ya. Baik dia dari sebab-sebab yang disebutkan di dalam hadis itu, dari sebab dia sujud syukur, atau dia sujud tilawah, atau dia sujud di dalam sholat. Nah, sehingga dia mengambil keadaan itu dengan sujud apa? Dalam sholat, dengan dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid, atau dia melaksanakan langsung dia kemudian selesai tahiyatul masjid dia sholat wudu. Allah Ta'ala alam, fahadha jaizun bihi, ini diperbolehkan dikarenakan pendalilan di sana apa? Pendalilan di sana berbeda-beda pada setiap keadaan. Tapi kalau dia menggugurkan daripada tahiyatul masjidnya, Allah a'lam, fahadha jaizun. Ini diperbolehkan juga kalau dia menggugurkan tahiyatul masjid dengan sholat wudu. Jadi yang paling ahsan itu memperbanyak daripada sujud itu bagi seorang hamba. Ya, dari pembahasan niat, ya. Pembahasan niat ini pembahasan yang luar biasa sekali. Kadang seorang hamba itu mendapatkan pahala
dalam keadaan dia tidak mengerjakan apa-apa. Ya. Ada hamba dapat pahala enggak mengerjakan apa-apa? Ada hamba dapat pahala enggak mengerjakan apa-apa? Dia dapat pahala, dia enggak mengerjakan apa-apa. Ada. Apa? Niat ini perkara yang agung. Bahkan di dalam permasalahan, seseorang itu dia membunuh 99 orang dan ditambah satu orang lagi menjadi 100 karena dia enggak mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kehendaknya dalam permasalahan taubah. Kemudian dia apa? Dalam hadisnya Abu Hurairah itu dia diperintahkan oleh seorang alim, intalik ila ardin kadza wa kadza, pergi kamu kepada daerah yang demikian fa inna ardusu. Sampai pada lafaz hadis apa? Falamma yatawassatu bihi, tatkala dia pertengahan jalan, ja'ul maut, datang kepada dia kematian. Fa khasamat malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Berdebatlah antara malaikatur rahmah dan malaikatul adzab. Malaikatur rahmah mengatakan ja'an taiban biqalbihi ila Allah. Dia datang bertobat dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dengan hati itu bertobat kepada negeri tersebut. Malaikatul adzab mengatakan apa? Lam ya'mal amalan qad. Belumlah dia itu mengajarkan amalan satupun dari permasalahan taubatnya. Dia masih dalam perjalanan saja. Dia belum mengerjakan apa-apa. Dia tidak disebutkan dalam hadis itu dia mengerjakan dalam perjalanan itu sudah mengerjakan sholatnya kah, sudah melaksanakan ibadah-ibadah. Dikatakan oleh malaikatul azab dia tidak mengerjakan apa-apa. Tidak mengerjakan apa-apa. Tapi dalam permasalahan niat apa? Dalam permasalahan dia mendapatkan perkara yang sangat agung sekali. Niat untuk bertobat. Ya, Berniat untuk bertobat. ya. Permasalahan niat itu permasalahan yang sangat agung bagi seorang hamba. Kita kadang seorang hamba itu enggak mengerjakan apa-apa dia. Dalam hadisnya coba, dalam hadisnya Khalid bin Walid itu, tatkala seorang hamba itu dia berdoa kepada Allah ayyada Allah bisyahadah. Dia berdoa kepada Allah biqalbihi dengan hatinya itu untuk menjadikan mati syahid. Fa wa ala manzilati syahid wa in kana mata ala firasih. Dia berada pada kedudukannya orang yang syahid walaupun dia mati di atas kasurnya. Dia mati di atas kasurnya. Dia enggak mati di dalam perperangan. Khalid bin Walid itu tidaklah dia itu meninggal di dalam perperangan walaupun dia itu panglima perang yang hebat, tapi dia tidak mati di dalam perperangan. Dan dia meriwayatkan hadis, barang siapa yang di sana dia berdoa kepada Allah dengan bermakna syahid, maka dia pada manzilatus syahid wa in kana ala firasyi, walau wa mata ala firasyi, walaupun dia mati di atas kasurnya. Perkara yang hebat daripada niat. Seorang hamba itu tidaklah bisa dia meninggalkan daripada niat ya. Niat itu perkara yang sangat agung dari inti permasalahan. Sampai para ulama itu mengatakan innama yuridullah an-niyah. Yang hanyalah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan itu apa? An-niyah saja. Allah enggak inginkan yang lain dari seorang hamba. Bahkan dalam pengucapan la ilaha illallah itu dalam hadisnya Itsban dalam yang dikeluarkan Imam Bukhari, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Allah haramkan bagi seorang hamba itu neraka tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah dan apa niatnya? Dia dengan niat dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam satu hadis dikatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengatakan dari akhir ucapan dia itu la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan apa? Biniyah ibtigha'a wajhillah. Dengan niat dia itu mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan niat itu bukan permasalahan yang sepele bagi seorang hamba. Al-a'malu biqadar. Amalan itu adalah dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. In kana indahul mal fasasadaq. Kalau dia punya harta, maka dia bisa bersedekah. Kalau dia enggak memiliki apa-apa, maka dengan apa dia bersedekah? Dengan apa yang sudah dia niatkan. Sehingga Ibnu Abbas rahimahullah taala itu meriwayatkan satu hadis yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Allah tabaraka wa taala. Kata Ibnu Abbas, "Man hamma bi hasanatin falam ya'malha, katabahu Allah taala indahu hasanatan kamilatan." Yang berkeinginan dia dengan keras dengan satu amalan saja, tapi dia tidak mengerjakannya karena ketidakmampuannya. Dia enggak mampu mengerjakan itu. Maka katabahu Allah taala, Allah Subhanahu wa taala kata Rasul itu, kataba indahu, Allah tulis di sisinya itu hasanatan kamilatan. Satu kebaikan yang sempurna bagi si hamba tadi. Hanya permasalahan apa saja? Permasalahan niat saja. Dia enggak memiliki apa-apa. Dia enggak memiliki apa-apa dari perkara. Ini permasalahan yang sangat luar biasa bagi seorang hamba
Sehingga dia dalam permasalahan niat itu dia tidak bisa meremehkan dari perkara-perkara niat. Dia tidak bisa meremehkan dari perkara-perkara niat. Ya. Sangat luar biasa dari perkara niat ini ya. Dan seorang hamba juga itu mendapatkan azab yang besar dengan amalan yang besar. Dia mendapatkan azab yang besar dengan amalan yang luar biasa besarnya di sisi Allah harusnya. Tapi dia malah yu'adzabu qabla ubadul awthan. Malah menjadi orang pertama yang diazab sebelum para penyembah-penyembah patung. Dalam hadisnya Abu Hurairah disebutkan tentang apa? Orang yang ustushhida, yang dia tuh mati di dalam peperangan, mati syahid. Fa'arrafa ni'amahu fa'arrafahu. Diperlihatkan kepada dia kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dia kenal. Ya, saya kenal ini kenikmatan yang Allah berikan, saya berperang. Kemudian saya mengeluarkan darah yang harusnya darah itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Dia dibangkitkan pada yaumul qiyamah, launuhu launud dam wa harfu harfu misik. Dia berwarna dengan warna darah dan kemudian baunya itu dengan bau misik. Luar biasa fadilahnya. Tapi orang ini tidak pandai mensyukuri daripada kenikmatan, dia jadikan kehebatan tadi dalam perperangan itu untuk apa? Liuqalu jari. Dikatakan dia itu orang yang pemberani, faqad qila, dan itu sudah diberikan. Fa akhadha birijlih, dia ambil rijlihnya dengan kakinya itu, maka apa? Diseret pada wajahnya. Hatta yulqa finnar, dia dilemparkan dalam neraka sebelum para penyembah patung disiksa. Dia sudah disiksa terlebih dahulu. Bifasadi niat, karena rusaknya niat itu. Rusaknya niat. Perkara yang hebat dari perkara niat ini. Jadi sehingga seluruh kitab-kitab seperti Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau menuliskan kitabul wahyi, tentang kitab wahyu pertama itu. Tapi perkara wahyu yang pertama yang beliau tuliskan dalam kitab tersebut adalah innamal a'malu binniyah. Untuk apa kata para ulama? Untuk beliau itu meluruskan niat beliau itu di dalam menulis kitabnya. Judul kitabnya Kitabul Wahyi, laisa bi kitabun niyah. Beliau menulis kitab itu dengan kitab. Awal kitab pertama itu Kitabul Wahyi, kitab tentang turunnya wahyu. Tapi hadis pertama yang beliau sebutkan hadisnya Abu Hafsin ini. Hadisnya Umar Ibn Khattab, untuk meluruskan niat-niatnya dalam permasalahan-permasalahan ilmiah. Ini sangat hebat dari permasalahan niat seorang hamba itu. Dia tidak bisa meremehkan niatnya. Terkadang kita melaksanakan hal-hal yang di sana tampaknya zahir ini hebat, tapi pada batin kita itu butuh kepada obat-obat. Butuh kepada obat-obat. Terkadang kita mengatakan dalam amalan kita itu ya karena kekurangan ilmu atau kekurangan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya ikhlas. Padahal keikhlasan itu bukan diukur daripada kamu mengatakan saya ikhlas itu. Dikatakan oleh Fudail bin Iyad, ma'awattu syai'an asyaddu min niyati. Tidak pernah saya itu mengobati sesuatu itu yang lebih susah daripada niat yang saya miliki. Kalau dia meniatkan sesuatu dan kemudian dia mengobati itu, datang keinginan yang lain. Dia hilangkan sifat riya, datang sifat sum'ah. Dia hilangkan sifat sum'ah, datang sifat ujub pada dirinya. Dia hilangkan sifat ujub itu, datang sifat at-takabbur. Perkara yang berat dari perkara niat ini. Perkara yang berat. Gak bisa kita mengukur, oh saya ikhlas kepada Allah. Terkadang amalan yang besar yang kita lakukan itu khainan indallah, perkara yang remeh. Perkara yang berkhianat bagi si pelakunya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan itu pula dia disiksa. Padahal amalan kebaikan, tapi dia disiksa dengannya. Seorang hamba itu dia mengajarkan ilmu, dalam hadis Abu Hurairah, dia mengajarkan ilmu, tetapi kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Dan dia berputar-putar fi maqla, pada tempat perputaran penggilingan itu, keledai itu, dia menggiling sesuatu itu berputar. Dia tarik pemutar itu untuk menggiling kacang-kacang atau yang lainnya. Ada pemutarnya. Dalam keadaan ususnya keluar dan manusia mengatakan, "Ma'alaika, apa yang terjadi pada kamu? Alaysa ta'murun nasa bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar?" Bukankah kamu menyuruh manusia itu kepada kebaikan dan kamu melarang manusia itu daripada kemungkaran? Dia mengatakan apa? Bala, benar. Amrun nas bil ma'ruf fala ati. Saya perintahkan manusia kepada kebaikan, tapi saya enggak kerjakan itu. Wa anhan nas 'anil munkar wa ati. Saya larang manusia itu dari kemungkaran, tapi saya malah yang mengerjakannya. Fasad dunia. Untuk apa? Untuk tawali wajhin nasi ilaih, untuk menghadapnya wajahnya manusia itu kepada dia. Hanya wajah manusia saja yang diharapkan dalam pembicaraannya. Sekarang perkara itu ibadah yang hebat. Di sisi Allah itu hebat sekali. Bagaimana enggak hebat? Hatta namlatu, sampai semut-semut itu. Dalam hadisnya Rasul mengatakan,
innal malaika, innallaha tabaraka wa ta'ala wa malaikatuhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, wa hatal huta fis sama, sampai has-samak, al-hut fis samak atau fil bahri, ya, sampai apa? Sampai ikan yang di dalam lautan itu. Yad'u ila muallimin nasi al-khaira wa hatta namla fi jafri. Ya. Yang berdoa kepada siapa? Kepada pengajar manusia tentang kebaikan, sampai namlah, sampai semut yang di dalam jafri, yang di dalam lubangnya. Di dalam lubang itu mendoakan untuk dia. Akan tetapi orang ini untuk mengajak manusia saja kepada wajahnya, sehingga amalan yang hebat tadi menjadi sirna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat perkara dasar yang pertama yul ikhwan. Di dalam belajar pun juga demikian. Di dalam belajar itu juga demikian. Sehingga susah dari memperbaiki hati ini. Sehingga di sana tidaklah yang memperbaiki hati disebutkan oleh Syekh Ahmad Furaid, kecuali hal-hal yang di sana benar-benar dia mempelajari perkara itu tersebut dengan ta'allum. Disebut oleh Syekh Ahmad Furaid itu, yang mengobati hati seorang hamba itu ada 4 permasalahannya. Yang seluruhnya itu menunjukkan dia betapa dekatnya dia kepada Rabb-nya dan betapa hinanya dirinya. Al-qiraatul Quran, dia membaca Al-Quran. Dia mengenal tentang bagaimana bahayanya daripada kesyirikan. Dia mengenal bagaimana para syuhada, as-siddiq dan para waliullah yang senantiasa di sana mencari jalan-jalan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah mengenalkan kepada dia untuk tidak menjadikan dirinya itu bersih di hadapan manusia. Mana dia masih kurang sesuatu. Allah yang menilai segala sesuatunya. Atau dia membaca azab di dalamnya, dan kemudian dia salat qiyamul lail, dia salat malam menyendiri, mengingat tentang betapa jeleknya dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia membentangkan tangannya kepada Allah pada malam hari untuk meminta ampunan atas seluruh dosanya, kesadaran diri seluruhnya. Tetapi kita jarang itu yang membersihkan niat-niat yang seperti ini, ya. Disebutkan dalam hadis seperti itu, innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba masi'an nahar. Membentangkan tangannya pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan dosa-dosanya orang yang berbuat kemaksiatan pada siang hari. Sehingga seorang hamba itu senantiasa dia merasa, saya memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu hilanglah sifat-sifat yang buruk tadi. Wa yusalli ala nabi, dan dia senantiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kasratu du'a, dan dia memperbanyak doa kepada Allah. Tidak ada di sana yang menjadikan dirinya hebat. Dia membaca Al-Quran senantiasa memperbaiki diri. Dia senantiasa menjadi orang yang paling bertakwa. Ya, semakin bertambahnya keimanan seorang hamba itu, semakin sadar dia itu bahwasanya dia itu adalah orang yang kurang di dalam penunaian hak. Selalu seperti itu, ya. Kalau orang sedikit dari amalan atau sedikit yang dia punya, dia merasa sombong, dia. Baik dalam permasalahan ibadah atau dalam permasalahan ilmu. Sehingga para ulama itu seperti Syekh Bakar Abu Zaid itu menuliskan dalam kitabnya itu tentang apa? Wahdar Aba Shibrin. Hati-hati dari Abu Shibr, bapak satu jengkal. Hati-hati dari bapak satu jengkal. Kenapa? Karena orang biasanya dia memiliki sedikit itu, kesombongan dia tinggi. Idza nazala fi manzilatil wahid, kalau dia turun pada tempat yang pertama dari ilmu itu, dia baru menaiki jenjang yang pertama. Atau fi shibril wahid, pada jengkal yang pertama, takabbar. Ini sukanya takabur ini. Sukanya takabur. Dia sudah merasa ilmu itu di dia saja semuanya. Orang ini enggak memiliki ilmu seluruhnya. Ini biasa ya, kawan. Kalau baru-baru ngaji itu seperti itu. Kadang ngelihat orang itu udah enggak bisa lagi senyum. Enggak bisa lagi senyum. Ini alul bid'ah ini. Bid'ah, padahal orang enggak tahu apa-apa. Masyarakat umum yang enggak tahu apa-apa, kemudian watak kita melihat dia itu seolah-olah dia itu sesat sekali, padahal dia seorang yang jahil. Dia orang yang enggak memiliki ilmu pengetahuan apa-apa, yang dia punya hanya pengetahuan di masyarakat yang luas saja. Dia enggak mempelajari kitab. Kita melihat dia itu seolah-olah amalan kamu enggak diterima. Kenapa? Kamu enggak mutaba'ah, saya yang diterima. Ya. Terkadang enggak seperti itu, barakallahu. Dalam satu hadis disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala tentang orang yang bodoh. Tentang orang yang bodoh. Yang dia memberikan wasiat kepada anaknya itu, dia memberikan wasiat kepada anaknya kalau dia mati itu tolong dia itu dibakar dan tubuhnya itu yang sudah menjadi abu itu diterbangkan. Tubuhnya itu diterbangkan atau diberikan kepada burung-burung.
Dia nggak tahu bahwasanya pembakaran yang demikian tidak dikuburkan secara syar'i itu adalah mendatangkan murka Allah, dan dia berpikir itu kalau dia diterbangkan abunya maka Allah nggak bisa membangkitkannya. Ini ucapan kekufuran kan? Pemikiran kekufuran yang membatasi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan itu. Dia perintahkan kepada anaknya untuk dibakar tubuhnya kalau dia mati, dan abunya itu diterbangkan agar Allah nggak membangkitkan dia. Dia berpikir kekuasaan Allah itu terbatas. Berpikir kekuatan Allah itu terbatas. Allah bangkitkan dia. Allah katakan kepada bumi, "Dumma ma'alaik." Kumpulkan yang ada pada kamu. Sampai orang tadi berdiri lagi di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, "Apa yang membawa kamu ke sana?" Dia mengatakan apa? "Khasyatan mink." Yang membawa saya mengerjakan ini hanya ketakutan saya kepadamu, wahai Rabb. Ketakutan dia untuk dibangkitkan atas seluruh dosanya, sehingga dia perintahkan anaknya itu membakar dirinya dan buang agar dia tidak dibangkitkan Allah. Allah mengatakan apa? Faqad ghafartu laka, saya ampuni kamu. Hanya ketakutan saja dasarnya. Terkadang kita memandang orang itu terlalu hina saja. Mungkin dari perkara amalan itu dia tergantung di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya'a afahu wa insya'a qabahu. Selama kemaksiatan tadi, ya, di dalam hadis jangan kamu memahami tatkala datang satu hadis, dalam hadisnya Rasulullah SAW apa? Iftaraqa ummati, terpecah belah umatku itu menjadi berapa? Salasa wa sab'ina firqah, menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa wahid. Semuanya itu di dalam neraka kecuali satu. Jangan kita berpikir mereka di dalam neraka itu adalah pasti mereka di neraka. Tidak, enggak ada para sahabat yang mengatakan ini, enggak ada para ulama yang mengatakan kepastian mereka dalam neraka. Fahadha min babil wa'id. Ini bab dari bentuk bab ancaman. Kalau kebid'ahan yang dia kerjakan itu hanya bentuk kemaksiatan dosa besar, fa wa ilallah insya'a afahu wa insya'a qabahu. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah siksa dia. Tapi kalau kebid'ahan dia itu membawa kepada kesyirikan, fa hadza waqa'a alaihi azab. Ini baru datang padanya azab. Kalau itu kesyirikan yang dia kerjakan, karena Allah mengatakan apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni dosa, Allah tidak ampuni dosa kesyirikan, dan selain kesyirikan itu Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Terkadang kita melihat seorang hamba itu terlalu hina sekali. Sangat hina. Ini kenapa? Karena kita masih berada pada satu tahapan dari ilmu, takabbur. Kita senantiasa takabbur ma'al ilmu. Kamu enggak mutaba'ah, saya mutaba'ah. Amalan kamu enggak diterima, amalan saya diterima. Afara'aita man tawalla wa a'ta qalila wa akda a'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara am lam yunabba bima fihi sufil ula. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Bagaimana pandanganmu tentang orang yang berpaling? A'ta qalila wa akda. Dia berikan sedikit dan kemudian dia merasa cukup dengan amalan dia yang sedikit tadi. A'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara. Apakah dia punya ilmu gaib sehingga dia tahu itu amalan tadi diterima atau tidak, ataukah cukup atau tidak? Am lam yunabba bima fihi suhufil ula. Apakah tidak dikhabarkan kepada dia tentang suhuf yang pertama yang diturunkan, tentang keadaan orang-orang yang memiliki ilmu sedikit, dia amalkan sedikit dan dia merasa cukup dengan itu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan sucikan diri kalian, Allah lebih tahu tentang siapa yang bertakwa. Fa hadza min fasadin niyyah, yang tumbuh ini dari jeleknya niat seorang hamba. Sehingga senantiasa berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita rusak dari amalan itu, Iwan. Kadang kita rusak. Seolah-olah seluruhnya ini ahli neraka saja seluruhnya. Padahal kewajiban kita itu kalau enggak kita tunaikan, maka apa? Bagi kita lah neraka itu. Kita memiliki ilmu tapi enggak bisa mengajak manusia untuk mendapatkan ilmu, atau kita menyembunyikan ilmu, atau membuat manusia itu benci kepada ilmu. Yang bertanggung jawab itu kita. Yang bertanggung jawab atas kebencian manusia itu kepada ilmu itu adalah kita. Jangan berpikir kemudian kita bertingkah seenaknya saja tatkala kita memiliki ilmu. Memandang manusia masyarakat itu ahlud dhalal. Memang mereka bodoh, mereka mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Kita sadari itu. Tapi dengan perbuatan kita kepada mereka yang mengakibatkan mereka semakin jauh daripada ilmu karena kebencian kepada orang pelakunya. Dia benci kepada pelakunya, dia menghukumi ilmu itu bahwasanya ilmu itu salah. Yang bertanggung jawab bukan dia saja. Yang membuat dia malas untuk belajar mempelajari syariat karena benci itu, kita juga bertanggung jawab padanya. Tatkala Mu'adz bin Jabal salat bersama kaumnya, dia memanjangkan salat karena dia melihat Nabi SAW memanjangkan salat subuhnya.
Nabi itu memanjangkan sholatnya. Mu'adz pun memanjangkan sholat bersama kaumnya. Dia nggak memperhatikan bagaimana keadaan si kaum ini. Apakah dia mampu mendapatkan itu atau tidak? Apakah pemikiran dia itu mampu? Apakah dia memiliki hajah atau tidak? Dia nggak melihat itu ketika itu. Sampai ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah dan dia sholat sendirian. Dia laporkan kepada Nabi. Yang dilaporkan itu Mu'adz yang mengikuti Nabi dalam mutaba'ah. Apa yang dikatakan Nabi? Afattan. Apakah kamu itu menjadi fattan? Apa fattan? Membuat fitnah dan membuat orang itu lari dari agama. Bertanggung jawab kita pada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang di sana menyembunyikan daripada ilmu itu perkara yang bahaya bagi dia. Sehingga di sana itu bagi seorang hamba itu adalah butuh kepada tawadhu. Tatkala dia belajar, dia naik kepada niat dia yang kedua. Dia menjadi orang yang apa? Yang tawadhu'an. Dia menjadi orang yang tawadhu dengan ilmunya. Dia enggak menjadi orang yang tinggi hati di hadapan manusia dengan ilmu tersebut. Semakin dia belajar, dia berada pada tingkatan yang ketiga, menjadi apa? Menjadi orang yang ya'lamu annahu la ya'lam. Dia sadar dia enggak tahu apa-apa dari permasalahan ilmu. Tingkat yang paling tinggi itu bukan tahu dia memiliki ilmu, tapi dia tahu dia enggak punya apa-apa dari permasalahan ilmu. Dia enggak punya apa-apa. Ini permasalahan niat itu luar biasa. Dan permasalahan niat itu ibadah adalah perkara yang tinggi. Ini dari pembahasan hadis yang pertama yang kita bahas kemarin ini dalam Umdatul Ahkam. Al-hadits tsani, hadis yang kedua, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima salat salah seorang di antara kalian jikalau dia berhadas hatta yatawadda. Jikalau dia berhadas baik hadas besar atau dia hadas kecil hatta yatawadda, sampai dia di sana dia berwudu. Sampai dia di sana dia berwudu. Amalan salat itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maidah, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'baini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Jikalau kalian hendak berdiri kepada salat, kalian berdiri, maka fa'adha yadullu apa? Ini menunjukkan bahwasanya syarat pertama dari salat itu adalah al-qiyam. Dia itu berdiri. Fa'adha min wajibati salat. Ini kewajiban di dalam salat. Hukum wajib di dalam salat itu dia berdiri. Kalau dia selama dia itu mampu. Dan ini sering ya, kita itu di dalam pengamalan itu sering salah. Ketika seseorang itu dia salat masbuk, kita sering lihat ini, dia masbuk, kemudian dia tiba-tiba dia melihat imam itu ruku. Dan kemudian dia langsung ruku. Allahu akbar. Dia bertakbir takbiratul ihram, tapi dalam keadaan badan itu bergerak kepada ruku. Fa hadza la yujza. Ini enggak sah. Di dalam salat dia enggak sah. Rasulullah SAW mengatakan apa? Dalam hadis musik fi salati. Dan pengucapan pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu berdiri kepada salatmu, maka bertakbirlah. Takbiratul ihram kan? Takbiratul ihram itu dalam keadaan qa'iman. Sehingga Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan wajib itu membaca takbiratul ihram itu dalam keadaan qiyamin bi kulli hurufi. Dalam keadaan dia itu membaca takbiratul ihram itu pada setiap hurufnya dalam keadaan dia berdiri. Dia enggak boleh menggerakkan badannya kepada ruku atau kepada sujud dalam takbiratul ihram. Ya Allahu akbar. Di takbiratul ihram qa'iman, dia berdiri. Karena Allah perintahkan demikian, idza qumta ila shalah. Kalau kalian mau berdiri kepada salat. Sehingga tidak sah di sana, termasuk juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga mengatakan yang demikian. Imam An-Nawawi
mencocoki daripada ucapannya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala bahwasanya tidaklah di sana diperbolehkan bertakbir kecuali qa'iman. In kana qadir. Kalau dia itu mampu. Kalau dia mampu berdiri maka wajib. Sampai para ulama mengatakan kalau dia melaksanakan takbiratul ihram dalam keadaan berbeda gerakan dia, Allahu Akbar, belum lagi selesai dari tiap huruf Allahu Akbar itu dia sudah bergerak kepada ruku' untuk mengejar rukuknya imam, fahadza la yajzi. Ini enggak cukup bagi dia. Dia harus mengulang daripada salatnya. Karena dia menghilangkan satu kewajiban di dalam salat secara muta'ammidan, secara sengaja. Fahadza la yajzi. Azan ya. Jadi insyaallah kita lanjutkan sesudah salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.